Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran tersebut, misalkan titik P, yakni koordinatnya A, B, dengan mempunyai jari-jari R. Jadi pusatnya A, B bukan pada titik asal atau koordinatnya 0,0. Misalkan ada sebuah lingkaran, ini pada koordinat kartesius, lingkaran ini pusatnya adalah titik P, koordinatnya A, B. Kemudian ada sebuah garis singgung lingkaran, garis yang menyinggung lingkaran atau memotong di satu titik pada lingkaran, misalkan garisnya garis G, dan menyinggung di titik A, koordinatnya adalah X1, Y1. Maka kita akan menemukan rumus dari persamaan garis singgung ini. Nah, persamaan garis singgung G itu bisa kita tuliskan secara umum, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Ini adalah persamaan garis dengan gradien M, kemudian melalui titik X1, Y1. Jadi ini sudah persamaan garis G-nya. Hanya saja kita masih belum menemukan gradiennya. Nah, kita akan mencari gradien. Nah, gradien sebuah garis yang melalui dua buah titik, misalkan titiknya adalah X1, Y1 dan X2, Y2, ini melalui titik X1, Y1, X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradien garisnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita lihat di sini pada garis G itu cuma satu titik. Hanya saja kalau misalkan dari titik P kita tarik garis ke titik A, maka ini adalah merupakan garis yang melalui dua buah titik, yakni PA, di mana PA dengan garis G itu tegak lurus. Jadi garis singgung di suatu titik, kalau kita garis dari titiknya itu kita buatkan garis ke jari-jarinya, ke titik pusatnya, yang mana merupakan jari-jari ini. Ini kalau ditarik garis, maka garis tersebut itu akan tegak lurus terhadap garis singgungnya. Nah, karena tegak lurus terhadap garis singgungnya, maka dua buah garis yang tegak lurus, gradiennya kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Jadi, misalkan gradiennya ini adalah, gradien garis G adalah MG, gradien garis G adalah MG, kemudian ini gradien garis AP dikalikan dengan gradien garis AP, maka hasilnya adalah negatif 1. Kalau garisnya tegak lurus, karena ini garisnya tegak lurus. Jadi dua buah gradiennya itu, dua buah gradien garis tersebut kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Sehingga kita bisa mencari gradien garis G dengan menggunakan gradien garis AP. Nah, sekarang kita cari gradien garis AP. Misalkan ini adalah gradien garis AP. Nah, garis AP itu melalui titik A, B dan X1, Y1. Misalkan titik X1, Y1-nya adalah A, B. Ini saya tuliskan dengan X1, Y1. Sedangkan titik A itu adalah X2, Y2. Berarti berdasarkan dari rumus yang melalui dua buah titik, gradien dari yang melalui dua buah titik, gradien garisnya, maka rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sehingga gradien garis AP, Y2-nya itu adalah Y1, kemudian Y1-nya adalah B. Kemudian X2-nya adalah X1, kemudian X1-nya itu adalah A. Sehingga gradien garis AP itu adalah Y1 dikurangi B per X1 dikurangi A.
Sementara kita punya tadi, ini gradien garis AP. Dari gradien garis AP kita bisa mencari gradien garis G. Nah, karena gradien garis G dikalikan dengan gradien garis AP negatif 1, maka berarti kita bisa menentukan gradien garis G berarti sama dengan negatif 1 per gradien garis AP. Sementara kita punya gradien garis AP itu adalah Y1 dikurangi B per X1 dikurangi A. Sehingga karena kebalikannya ini kita balik. Sehingga gradiennya adalah negatif X1 dikurangi A per Y1 dikurangi B. Nah, sehingga persamaan garis G itu sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan gradiennya. Ini kita substitusikan, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Sehingga kita dapatkan negatif X1 dikurangi A per Y1 dikurangi B. Nah, sehingga kalau misalkan ini kita kalikan ke sebelah kiri, maka bentuknya menjadi Y dikurangi Y1 dikalikan dengan Y1 dikurangi B, kemudian sama dengan negatifnya tetap negatif X dikurangi dengan A, kemudian dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, kita punya, nah kemudian ini kita pindah ke sebelah kiri. Kita pindah ke sebelah kiri, maka bentuknya menjadi, karena negatif bakal menjadi positif. Sehingga X dikurangi dengan A dikalikan dengan X dikurangi X1 ditambah dengan Y dikurangi dengan Y1, kemudian Y1 dikurangi dengan B. Ini adalah X1 dikurangi A. Nah, X1 dikurangi A. Sehingga yang ini adalah X1 dikurangi A. Kemudian dikalikan dengan X dikurangi X1. Kemudian yang ini adalah Y dikalikan dengan Y dikurangi dengan Y1 dikalikan dengan Y1 dikurangi dengan B. Sama dengan yang sebelah kanan, karena tidak ada dipindah maka menjadi 0. Nah, sehingga kita punya persamaan. Persamaannya adalah nih. Kalau kita kalikan satu persatu, maka hasilnya adalah X1 kalikan X. Kemudian X1 kalikan dengan X1 berarti negatif X1 kuadrat. Kemudian kita negatif A kalikan dengan X berarti negatif AX. Negatif A kalikan negatif X1 berarti ditambah AX1. X1 yang sebelah Y, yang Y berarti Y kalikan Y1 adalah Y1Y. Y1Y kemudian Y kalikan dengan min B berarti min BY. Kemudian Y1 kalikan dengan Y1 kalikan dengan Y adalah Y1Y, kemudian Y1 dikalikan dengan negatif Y1 dikalikan dengan negatif kalikan negatif hasilnya positif BY. Kemudian Y1 ini negatif BY, Y kalikan negatif B, ini adalah negatif BY. Kemudian negatif Y1 kalikan Y1 itu hasilnya adalah negatif Y1 kuadrat. Kemudian Y1 dikalikan dengan negatif B, negatif kalikan negatif positif, Y1 kalikan B berarti Y1B atau BY1. Sehingga sama dengan 0. Nah, kemudian
Karena X1, Y1, X1, Y1 itu terletak pada lingkaran dengan pusat A, B. Sementara kita sudah punya rumus dari lingkaran yang berpusat di titik A, B, yakni X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah, bukan X1 tapi X dikurangi dengan A dikuadratkan, kemudian Y dikurangi dengan B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, karena X1, Y1 terletak pada lingkaran ini, berarti kita ganti, kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan X1 dan Y-nya dengan Y1. Sehingga persamaannya menjadi X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat, itu sama dengan R kuadrat. Terus setelah itu kita uraikan, maka hasilnya X1 dikuadratkan. X1 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2 kali X1A ditambah dengan A kuadrat. Sedangkan yang ini ditambah Y1 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kali Y1B, kemudian ditambah dengan B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang pertama tadi, yang ini kita ubah bentuknya menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Kita punya negatif X1 kuadrat, kemudian negatif Y1 kuadrat. Nah, negatif X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat, ini kita pindah ke sebelah negatif X1 kuadrat, kemudian ditambah dengan negatif Y1 kuadrat, kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga nanti bentuknya X1 kuadrat ditambah X1 Y1 kuadrat, hasilnya adalah X1X dikurangi dengan AX. Nah, kita ubah, misalkan saya tuliskan seperti ini aja. Jadi yang ini bentuknya X1 kuadrat, kita pindah ke sebelah kanan, sehingga tinggal X1X yang sebelah kiri dikurangi dengan AX ditambah AX1 ditambah Y1Y dikurangi dengan BY, kemudian ditambah dengan BY1 itu sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, ini kita anggap persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua kita punya ini. Ini persamaan yang kedua. Ketika kita substitusikan X1 Y1 pada persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, kemudian yang X1 ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, kita gantikan pada X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat di sini. Nah, sehingga bentuk ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kita ganti dengan persamaan yang pertama ini tadi. Kita ganti. Sehingga kita mempunyai X1X dikurangi dengan AX. Kita punya X1X dikurangi dengan AX. Kemudian ditambah dengan AX. Setelah itu saya tuliskan yang ada AX-nya. Yang ada X dan A. Dikurangi dengan 2X1A ditambah dengan A kuadrat. Nah, sedangkan yang Y ditambah dengan Y1Y, kemudian dikurangi dengan BY, terus ditambah dengan BY1, kemudian di sini ada dikurangi dengan 2Y1 Y1B. Yang sebelah kanan tinggal R kuadrat. Nah, kemudian di sini ada negatif 2X1A. Di sini ada X1A. Di sini ada AX1 yang ini. Nah, sehingga kita punya X1X dikurangi dengan AX. Kemudian AX1 dikurangi 2AX1 sama variabelnya ini. Kemudian negatif tinggal X1A. X1A atau AX1.
Kemudian yang ini ditambah Y1Y. Di sini tinggal ditambah A kuadratnya yang masih belum. Atau ditambah A kuadrat. Ini A kuadratnya belum kita tulis sehingga A kuadrat. Terus ditambah Y1Y dikurangi dengan BY dengan BY1 dengan 2BY1 sehingga tinggal negatif Y1B. Sehingga tinggal di sini dikurangi dengan BY terus dikurangi dengan Y1B atau BY1 itu sama dengan, maaf di sini tadi B kuadratnya belum kita tulis, ditambah B kuadrat ini belum kita tulis tadi, sehingga ini tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian yang variabel X dan A saya letakkan di depan semua. Ini sudah R kuadrat. Baik, yang sama-sama punya variabel, yang variabelnya kita sama, kita kumpulkan. Yang ini kita kumpulkan dengan ini. Supaya nanti X1 X dikurangi dengan X1X dikurangi dengan X1A, saya kumpulkan, kemudian yang ini dikurangi dengan AX ditambah dengan A kuadrat. Kemudian yang ini Y1Y ditambah Y1Y dikurangi dengan Y1B terus dikurangi dengan BY ditambah dengan B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita punya sama-sama punya X1, X1-nya kita keluarkan. Berarti X1 dikalikan dengan X dikurangi A. Kemudian kita punya di sini dikurangi dengan A-nya kita keluarkan. A dikalikan dengan X karena negatifnya kita keluar, supaya positif berarti dikurangi dengan A. Ya, jadi kita punya itu. Kemudian ditambah dengan Y1-nya kita keluarkan, Y1 sama punya 1, di sini Y dikurangi B, kemudian dikurangi dengan B-nya kita keluarkan. B kali, supaya BY kalikan Y, supaya B kuadrat, maka ditambah B sama dengan R kuadrat. Sehingga nanti sama-sama punya XA, X dikurangi A, kita keluarkan X dikurangi A-nya. Berarti X dikurangi A kali X1 dikurangi dengan A. Maaf, ini X1 kalikan X. Ya, X1 dikurangi dengan A. Jadi X dikurangi A-nya ini kita keluarkan, maka dikalikan dengan X1 kemudian dikurangi dengan A. Ditambah dengan Y min B-nya kita keluarkan, Y dikurangi B, kemudian dikalikan dengan Y1 dikurangi dengan B sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kita mempunyai rumus dari persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B melalui titik X1, Y1, itu rumusnya bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuknya rumusnya seperti ini. Memang tidak mudah untuk menemukannya, tapi kalau misalkan kita tidak bisa mencari prosesnya, yang penting dapat menggunakan rumus tersebut. Jadi kalau misalkan kita belum bisa menemukan proses penemuan rumusnya, tapi paling tidak kita bisa menggunakan dari rumus tersebut. Baik, ini sudah kita dapatkan persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik
A, B. Kemudian kalau misalkan nanti bagaimana kalau misalkan bentuknya adalah bentuk umum lingkaran, ya nanti kita tinggal mensubstitusikan, tapi sebenarnya ini sudah cukup. Bisa kita substitusikan pada persamaan bentuk umum lingkaran, sehingga nanti dengan proses yang hampir sama, nanti kita tinggal mengganti A-nya kita ganti dengan negatif setengah A. Kemudian B-nya diganti dengan negatif setengah B. Ya, kemudian nanti R-nya atau C-nya nanti ya kita ganti. Di sini nanti A kuadrat plus B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, itu kita ganti dengan C-nya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat itu sama dengan C. Nah, kalau misalkan kita substitusikan nanti, maka nanti akan didapatkan rumus persamaan garis singgung, di mana garis singgung lingkarannya, persamaan lingkarannya secara umum, maka kita akan mendapatkan rumusnya nanti. Bentuknya berubah menjadi X1X atau X1, X1X, kemudian ditambah dengan Y1Y, kemudian ditambah dengan setengah A dikalikan dengan X ditambah X1, kemudian ditambah dengan setengah B dikalikan dengan Y ditambah Y1, kemudian ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi ini ada persamaan garis singgung yang menyinggung lingkaran dengan bentuk umumnya. Tapi dari bentuk seperti ini sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan persamaan garis singgung lingkaran. Baik, sekarang kita masuk ke sebuah contoh. Jadi kita menggunakan persamaan yang kita temukan tadi. Jadi ini adalah rumusnya, persamaan garis singgung lingkaran yang memotong di titik X1, Y1 dengan pusat lingkarannya adalah A, B. Baik, kita lanjutkan. Misalkan ada contoh seperti ini, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran. Lingkarannya adalah X ditambah dengan 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 20 di titik 0,5. Nah, persamaan garis singgung yang berpusat di titik A, B. Nah, berarti karena rumusnya adalah X dikurangi A, X dikurangi dengan A dikalikan dengan X1 dikurangi A ditambah dengan Y dikurangi B dikalikan dengan Y1 dikurangi B itu sama dengan R kuadrat. Jadi kita butuh A, B, X1 dan Y1. Nah, X1, Y1-nya adalah ini. Jadi ini adalah X1, Y1. Nah, sedangkan pusat lingkarannya, nah, dari persamaan lingkaran berpusat A, B, ini kan rumusnya adalah X min A, ini adalah Y min B. Berarti A-nya itu lawannya dari 2. Karena ini adalah X dikurangi negatif 2 supaya menjadi positif. Sehingga A-nya itu sama dengan negatif 2, sedangkan untuk yang ini B-nya adalah 1. Nah, baik, kita masukkan ke persamaan ini. X dikurangi A, X dikurangi A. A-nya adalah negatif 2. A-nya adalah negatif 2, berarti negatif 2 dikalikan dengan X1. X1-nya adalah 0. 0 dikurangi dengan A. A-nya adalah
negatif 2. Kemudian ditambah Y dikurangi B. Y dikurangi B. B-nya adalah 1. B-nya adalah 1. Y1-nya adalah 5. Berarti 5 dikurangi dengan 1. Sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya adalah ini. Yakni R kuadratnya. Berarti sama dengan 20. Baik, kita urai. X dikurangi negatif ditambah 2. Kemudian 0 dikurangi negatif 2 jadi plus 2. Berarti 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Ditambah dengan Y dikurangi 1. Kemudian 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4. Sama dengan 20. Kita kalikan ke dalam. 2 kalikan X adalah 2X. 2 kalikan 2 adalah 4. Kemudian 4 kalikan Y adalah 4Y. 4 kalikan negatif 1 adalah negatif 4 sama dengan 20. Sehingga hasilnya 2X ditambah 4Y. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Kemudian 20-nya kita pindah menjadi negatif 20 sama dengan 0. Masih kita bisa sederhanakan. Semuanya masih bisa kita bagi menjadi dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah X ditambah 2Y dikurangi 10 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya. Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Di titik 5,1. Kita bisa menggunakan rumusnya yang seperti ini. Bisa menggunakan seperti ini. Kalau misalkan kesulitan mungkin agak panjang dan kita sudah biasa menggunakan yang seperti ini, silakan nanti yang mana yang lebih memudahkan. Tapi kita coba menggunakan rumus yang ini sehingga kita tidak banyak menghafal rumusnya. Baik. Tetapi kita harus tahu tentang variabel-variabelnya, kemudian simbol-simbolnya. Nah, kita punya A kalau secara bentuknya adalah X dikurangi dengan A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi kalau secara umum X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian min A, ini hurufnya huruf besar, min AX ditambah dengan AX kemudian ditambah dengan BY, kemudian ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, kita harus tahu A, B, C. Kemudian juga A kecil. Nah, di mana A kecil itu merupakan adalah variabel X pada pusat lingkaran. Pusat lingkaran adalah A, B, di mana A itu sudah kita dapatkan negatif setengah A besar. Kemudian B-nya adalah negatif setengah B. Kemudian nanti jari-jarinya kita harus bisa menentukan di mana jari-jari itu sama dengan atau jari-jari pangkat 2-nya juga tidak apa-apa. Yang kita cari mungkin tidak mencari R-nya, tapi kita cari R kuadratnya juga boleh. Baik, sekarang untuk R-nya berarti R itu sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat atau A kuadrat dibagi 4 kemudian ditambah B kuadrat dibagi dengan 4, setelah itu dikurangi dengan C. Itu untuk jari-jarinya. Atau kalau R kuadrat berarti hilangkan akarnya menjadi A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Baik. Sekarang kita akan menemukan A, B, kemudian R kuadratnya. A, B, dan R kuadratnya. Nah, A-nya pada persamaan lingkaran bentuk umum ini berarti A-nya sama dengan negatif setengah A. A itu adalah koefisien dari variabel X. Di sini berarti negatif 4. Sehingga negatif kalikan negatif positif, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2.
Sedangkan B-nya itu sama dengan negatif setengah B. B-nya di sini adalah 2. Berarti setengah kalikan negatif setengah kalikan 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian R-nya itu sama dengan, karena di sini kita membutuhkan R kuadrat, berarti R kuadratnya saja. Sehingga tinggal A kuadrat. A-nya kita dapatkan tadi adalah negatif 4. Berarti negatif 4 dikuadratkan per 4 ditambah dengan B-nya adalah 2. 2 kuadratkan per 4 dikurangi C-nya adalah negatif 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Negatif 4 dikuadratkan 16. 16 per 4 ditambah 2 kuadratkan adalah 4 per 4. Kemudian ini hasilnya positif 4. Sehingga hasilnya adalah 16 bagi 4 hasilnya 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 ditambah 4 yang hasilnya adalah 9. Jadi kita dapatkan R kuadratnya adalah 9. Kalau misalkan dicari R-nya berarti ya akar 9 hasilnya adalah 3. Baik. Berarti persamaan garis singgungnya itu adalah X dikurangi dengan X1. X dikurangi dengan X1. X1-nya di titik tadi 5,1, berarti ini adalah X1, ini Y1. X1-nya adalah 5. Jadi X1-nya adalah 5 dikalikan dengan X1 dikurangi dengan A, atau saya tuliskan rumusnya saja. X1 dikurangi dengan A dikalikan dengan X dikurangi dengan A dikalikan dengan X1 dikurangi dengan A, kemudian ditambah Y dikurangi B dikalikan dengan Y1 dikurangi dengan B sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. X dikurangi A. A-nya adalah, kita dapatkan A-nya tadi adalah 2. Kurangi dengan 2. X1-nya adalah 5. X1-nya adalah 5. Y1-nya 1. Berarti X1-nya 5 dikurangi A-nya adalah 2. Ditambah dengan Y dikurangi B. B-nya adalah, kita dapatkan dari negatif 1. Dikurangi negatif 1. Kemudian Y1 dikurangi dengan B. Y1-nya itu adalah 1. 1 dikurangi dengan negatif 1. Sama dengan R kuadratnya adalah 9. Berarti hasilnya adalah X dikurangi 2. Kalikan dengan 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah dengan 4. Negatif dikurangi negatif berarti tambah 1. Kemudian ini jadi positif 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 9. Kita kalikan ke dalam 1. Ini hasilnya adalah 3X dikurangi dengan 6 kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan 4 adalah 2 dikalikan dengan Y adalah 2Y. 2 kalikan 1 adalah 2 sama dengan 9. Sehingga hasilnya adalah 3X kemudian ditambah dengan 2Y. Negatif 6 ditambah 2 atau 2 dikurangi dengan 6 hasilnya negatif 4. Negatif 4 kemudian sama dengan 9. Nah, 9-nya kita pindah ke sebelah kiri. Maka persamaan garisnya menjadi 3X ditambah 2Y. Kemudian ini jadi negatif 9 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 13 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Demikian pembahasan kita tentang persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat A, B dan memotong atau menyinggung satu titik pada lingkaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.